Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama Rumah Sakit Advent Bandung dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kali ini saya Dewi Wardani akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Adalah satu sukacita di mana kita boleh belajar hal-hal yang baru terkait dengan isu-isu atau informasi kesehatan. Nah, kali ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita yaitu Dr. Bona Anggi Pardede SPKFR yang akan mengenalkan kepada kita terkait dengan speech delay. Saya akan sapa terlebih dahulu dokternya. Salam hidup sehat, dokter. Salam hidup sehat. Baik. Pemirsa, anak merupakan anugerah Tuhan atau titipan Tuhan yang paling indah yang adalah sukacita bagi setiap rumah tangga. Dan kita percaya bahwa anak itu selalu diharapkan untuk bertumbuh dan berkembang secara normal. Namun apa yang terjadi apabila anak tersebut tidak berbicara sesuai dengan usianya? Nah, kali ini kita akan mengenalkan lebih lanjut terkait dengan keterlambatan bicara atau speech delay ini. Kita akan langsung saja untuk berbincang bersama Dr. Bona. Dokter, sebelum mungkin kita akan bertanya lebih lanjut supaya pemirsa ini mengetahui. Nah, kira-kira ini speech delay ini artinya apa sih, Dok? Ya, jadi kalau untuk arti daripada speech delay, mungkin kalau kita artikan dari bahasa Inggris ya, speech itu kan bicara, sedangkan delay itu adalah keterlambatan. Jadi kita akan ngomongin tentang suatu kondisi, suatu penyakit, gangguan perkembangan anak biasanya yang namanya keterlambatan bicara, dimana kan kalau bicara itu kan kita sebagai manusia kan mengeluarkan suara ya. Mungkin suara ini nanti ada beberapa suara, nah itu akan menjadi sebuah kata, sehingga nantinya kata-kata ini akan membuat kita menjadi bisa berbicara, lanjut lagi lebih tinggi lagi tingkatannya ke arah untuk berbahasa atau menjadi bahasa, dan nantinya yang kita harapkan kita akan dapat melakukan yang namanya berkomunikasi, mungkin dengan orang tuanya mungkin yang paling duluan, dengan temannya ataupun dengan abang atau kakaknya, dan ini berkaitan tentang bagaimana kualitas suara ataupun kualitas bicara daripada si anak ataupun seorang anak ini yang mengalami keterlambatan. Jadi ya tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan dan juga dibandingkan biasanya dengan anak-anak yang di sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Baik, dokter. Apakah ini termasuk kepada gagal perkembangan untuk seorang anak, dokter, kira-kira? Jadi kalau bicara tentang perkembangan, jadi istilah daripada pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau bertumbuh itu semakin besar, anaknya semakin tinggi, semakin kuat gitu ya, otot-ototnya, fungsi paru dan juga fungsi jantungnya. Dan untuk perkembangan, nah biasanya nih yang termasuk adalah salah satunya yaitu kemampuan untuk berbicara. Jadi perkembangan anak di mana si anak akan semakin pintar, semakin fungsinya semakin sempurna dan terus berkembang. Ada step-step yang harus dilewati oleh si anak itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Kemudian apa sih sebenarnya penyebab dari keterlambatan atau speech delay ini, dokter? Penyebab daripada speech delay ada berbagai macam yang terjadi di keluarga ataupun di masyarakat. Mungkin yang paling sekarang ngetren memang kurangnya stimulasi ya. Itu misalnya si anak
mungkin orang tuanya ataupun bekerja ataupun di rumah tidak ada teman, jadi tidak ada stimulasi. Lalu biasanya si anak mendapatkan terpapar dengan gadget, itu juga lagi banyak sekali pasien-pasien dengan speech delay. Lalu gangguan organik, misalnya saja bibir sumbing ataupun lidahnya pendek ataupun tangtai, atau yang paling sering juga adalah gangguan pendengaran ya, karena kan kalau kita untuk bicara memang kita harus bisa mendengar dulu ya, mungkin di telinganya bermasalah, apakah si anak ini ya tuli ataupun ada gangguan infeksi yang kronis yang menahun sehingga fungsi pendengarannya terganggu. Lalu bisa juga disebabkan pada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, mungkin seperti anak-anak dengan sindrom Down atau anak-anak yang dengan autism juga bisa, dan mungkin pada anak-anak yang gangguan oromotor, jadi ada gangguan saraf juga di situ, pada fungsi otaknya juga terganggu sehingga untuk bicaranya sulit ataupun mengalami keterlambatan. Gitu. Baik, jadi begitu banyak penyebab dari keterlambatan bicara ini ya pemirsa, tadi sudah dijabarkan oleh Dr. Bona secara singkat ya. Dan dokter, memang penyebab ini kan berbeda-beda, dan tadi juga dokter sudah mengucapkan terkait dengan bagaimana gadget, mungkin memberikan gadget secara dini juga bisa mempengaruhi keterlambatan bicara itu sendiri. Nah, mungkin bagi para orang tua yang lantas melihat anaknya mungkin belum berbicara, ini kira-kira tandanya seperti apa ya dok? Atau untuk umur seperti apa yang harusnya itu memang sudah bicara dan ini adalah tanda bahaya bagi orang tua sehingga harus cepat-cepat dilakukan pemeriksaan? Ini kira-kira kapan ya dok? Yang diharapkan memang sedini mungkin kita deteksi ini keterlambatan bicara. Dan biasanya juga orang-orang tua sekarang tuh keren ya, karena banyak sekali informasi dari sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Jadi dia langsung lebih tahu, oh anak saya ini mengalami keterlambatan. Ataupun yang paling gampang lagi misalnya, kok beda ya ini dengan tangganya atau teman mainnya, ataupun abangnya dulu ini bisa bicara umur sekian, sekarang kok belum bisa. Nah itulah yang biasanya keluarga pasien, terutama ibu, akan lebih aware lagi dengan keadaan-keadaan seperti itu. Ditambah lagi kalau memang sudah ada keluhan seperti anak bicaranya nggak jelas, seperti itu. Dia hanya ngomong-ngomong, mungkin suara tidak sampai ke sebuah kata, atau mungkin anak-anak ya kok nggak ngomong-ngomong ya, kok dia tidak mengerti dengan perintah yang diberikan oleh orang tuanya. Atau ya terkadang juga masalah sosial dan budaya juga, dari keluarga sendiri bilang, ini biasa, ini normal, nanti juga ngomong sendiri, nanti juga bisa. Atau dari kakeknya dulu, bapaknya juga seperti itu. Dan bagaimana caranya, jadi bisa dilihat di banyak sekali di internet, coba cari dengan keyword tentang speech delay ataupun keterlambatan bicara. Ada beberapa tugas yang dapat kita berikan ke anak, jadi kita bisa cek di situ. Ada banyak sekali tabel ya, contoh tabelnya yang paling gampang dari WHO juga ada. Jadi anak yang umur 1 tahun biasanya sudah bisa sampai 1-10 kata. Kalau 2 tahun bisa 50 kata. Jadi di atas 2 tahun sampai 5 tahun tuh biasanya sampai 500 kata. Atau biasanya saat kontrol penutur anak, dokter anak itu suka ngecek juga, ada checklist yang namanya DDST. Jadi dengan Denver Development Screening Test itu juga ada beberapa tugas-tugas yang harus dilakukan oleh si anak sesuai dengan grafiknya. Misalnya pada umur kurang dari setahun harus bisa bilang mama, papa, spesifik. Jadi banyak sekali tools ataupun grafik ataupun tabel-tabel yang bisa dilihat berkaitan dengan kurangnya ataupun terlambat bicara daripada anak. Gitu. Baik. Berarti memang sedini mungkin sebaiknya para orang tua itu peka ya dokter ya, untuk melihat bagaimana perkembangan si anak, khususnya apabila tidak sesuai dengan fase-fase yang tadi dokter sudah sebutkan ya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang
cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10